Halo semuanya, selamat datang di video Mari Bicara episode kedua. Di video kali ini, gue mau sharing pengalaman pertama kerja gue sebagai UI UX designer di suatu perusahaan. Tapi bukan startup. Sebelum mulai videonya, please klik thumbs up button below, don't forget to subscribe and turn on the bell. Alright, let's go! Gue mau cerita beberapa hal mengenai pengalaman pertama kerja gue sebagai UI UX designer. Dari mulai proses rekrutmennya kayak gimana, kesan-kesan hari pertama kerjanya kayak gimana, apa aja yang dikerjain, proses kerja dan juga kolaborasinya kayak gimana, dan yang paling seru nih, yang terakhir, ekspektasi gue dan juga realita gue sebagai UI UX designer tuh kayak gimana. Semuanya berawal dari keputusan gue untuk memutuskan resign dari kerjaan sebelumnya dan memilih untuk berpindah profesi dari yang tadinya graphic design jadi UI UX designer. Ya nggak jauh beda lah, sama-sama ada kata desainernya. Alasan gue resign emang karena sebelumnya gue kerja sambil kuliah, di mana waktu itu yang penting kerja aja lah dulu. Yang penting ketika gue lulus, gue punya pengalaman, gue punya duit buat jajan. Dan ketika gue lulus, itu sekitar tahun 2020, gue kuliah jurusan manajemen informatika, di mana di dalamnya ada dunia perkodingan. Nah, di situ gue sempat berpikir, kenapa nggak jadi full stack designer aja kali ya? Di mana bisa UI UX dan juga bisa front end. Nah, dari situlah gue memutuskan untuk resign dan berpindah profesi menjadi UI UX designer. Nah, seperti yang udah gua katakan di awal, perusahaan ini bukanlah perusahaan startup, melainkan perusahaan yang memproduksi barang jadi. Nah, untuk proses rekrutmennya sendiri, di step pertama, ya seperti biasa lah, gua cari-cari dulu lamaran, gua kirim lamaran via email, dan singkat cerita, seminggu kemudian gua dapat balasan untuk ikuti psikotes. Dan step keduanya, gua ikutin alurnya, gua ikutin tes psikotesnya, kurang lebih nunggu dulu 1 hari untuk dapat hasilnya, dan ternyata gue lulus untuk tahap psikotes. Dilanjutkan ke step ketiga, yaitu tes skill secara online. Nah, jadi di tes skill ini gue dikasih studi kasus, di mana gue disuruh untuk memecahkan masalah tersebut lewat sebuah desain. Jadi bisa dibilang gue disuruh bikin desain atau user interface design. Nah, dari situ juga gue nunggu lagi 1 hari untuk dapat hasilnya gitu, hasil dari tes skill online ini. Nah, singkat cerita, gue nunggu lagi 1 hari dan ternyata gue lulus untuk step ketiga ini. Dilanjutkan ke step keempat, di mana di step keempat ini gue dipanggil untuk interview dengan HRD, di mana di sana gue ditanya-tanya soal kepribadian, pengalaman kerja di mana, kenapa melamar ke sana gitu. Pokoknya ditanya-tanya soal kepribadian umum lah, layaknya interview HRD. Nah, dari situ gue disuruh nunggu dulu kurang lebih 1-2 harian kalau nggak salah, dan ternyata gue juga lulus di tahap step keempat ini. Dilanjutkan ke step kelima, yaitu interview dengan user. Nah, di tahap interview user ini, gue langsung diinterview oleh manajer IT dan juga bisnis analisnya. Ditanya-tanya soal hal-hal yang berbau teknis lah, kayak portofolio, apa aja yang udah dikerjain, ditanya-tanya skill, dites skill juga secara real time di situ, disuruh menjelaskan proses UI UX, terus gue juga ditanya ketika misalkan gue diterima di perusahaan itu, gue itu bisa ngasih apa gitu, apa yang akan lo kerjakan untuk perusahaan itu. Nah, ya itulah kurang lebih hal-hal teknis mengenai skill dan juga pengalaman sebagai UI UX designer. Nah, jadi cukup lumayan panjang tuh. Ada sekitar 5 step yang gue lalui untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut sebagai UI UX designer. Singkat cerita, gue udah berhasil melewati kelima proses tersebut, di mana gue dinyatakan lolos dan gue dikasih kesempatan selama 3 bulan untuk unjuk kemampuan, unjuk skill, unjuk gigi di perusahaan tersebut. Atau istilahnya masa probation lah, masa percobaan untuk benar-benar menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Dan gue mulai kerja itu 2 minggu kemudian setelah dinyatakan lolos, karena gue harus beresin dulu nih administrasi di perusahaan sebelumnya. Oke, kita mulai dari hari pertama kerja. Nah, di hari pertama kerja gue, itu langsung diajak keliling di perusahaan tersebut. Dikenalin dengan departemen-departemen lain. Nah, menurut gue, ini adalah step yang paling penting, karena gue tahu, sebagai UI UX designer, gue bakalan sering research, interview user, testing, pokoknya bakalan sering berhubungan dengan user lah. Itu kenapa gue sebut step ini sangat penting sekali. Ya, karena itu, gue bakalan sering berkomunikasi dengan user. Nah, di hari pertama, udah gitu doang. Gue cuman diajak keliling, kenalan sama departemen lain, dan juga analisis program yang sedang berjalan.
Dan ternyata memang cuy, program yang sedang berjalan atau sistem yang sedang berjalan itu butuh sentuhan seorang UI UX designer. Kesan-kesannya yang pasti seperti kebanyakan orang ya, bingung. Asli cuy, sumpah bingung banget. Kenapa gua bingung? Ya karena posisi UI UX di perusahaan tersebut itu masih bisa dibilang baru gitu. Sebelumnya itu nggak ada UI UX design. Jadi gua harus merintis semuanya dari nol. Ditambah lagi ada seorang bisnis analis yang tadinya gua rasa bakalan jadi satu-satunya orang yang bakalan sering komunikasi, sering diskusi bareng sama gua. Ternyata dia mau resign seminggu kemudian. Dan kalian tahu artinya apa? Gua bakalan bener-bener sendiri dalam ngebangun sebuah project dan juga bakalan ngehandle sebagian tugas dari bisnis analis tersebut. Gimana tuh cuy? Pasti bingung. Jadi gua rasa UI UX rasa product designer lah ya. Semuanya gua kerjakan gitu. Ya dari mulai research, pahami bisnis proses, buat solusi desain, buat wireframe, terus buat prototype, user flow, sitemap, high fidelity, usability testing, dan jangan lupa juga untuk handoff. Dan yang terakhir, gue juga disuruh untuk training ke usernya. Karena ketika programnya udah berhasil kita buat, gue itu disuruh training ke usernya. Karena usernya nggak tahu bagaimana cara pakai programnya. Seperti itu. Nah, di sini gue mau cerita dulu nih, UI UX itu ada di departemen mana? Ya, yang pastinya IT lah. Nah, tapi di perusahaan tersebut, IT itu dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada IT support, IT programming, dan juga ada digital transformation. Nah, untuk UI UX sendiri, itu dia masuknya ke digital transformation, atau disingkat menjadi IT dan DT, di mana digital transformation ini adalah suatu project besar yang sedang dikembangkan oleh perusahaan tersebut, dan juga mendapat support penuh dari manajemen. Jadi, project ini benar-benar akan jadi project yang besar, yang sedang dirintis, dan juga dikembangkan oleh perusahaan. Secara sederhana, perusahaan ini sedang mengembangkan sebuah sistem yang namanya ERP atau Entrepreneur Resource Planning, di mana setiap kegiatan atau setiap proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut itu harus terrecord, terintegrasi, termonitoring. Kurang lebih seperti itulah secara singkatnya. Kita membuat suatu sistem dari yang tadinya manual menjadi digital. Nah, itu kenapa bisa disebut sebagai digital transformation, karena merubah dari yang tadinya manual menjadi digital. Yang tujuannya simplify atau menyederhanakan, effective, efisien, and decision support making, membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, karena UI UX itu cuman sendiri, gua doang, ditambah lagi gua harus ngerintis dan mulai semuanya dari nol. Sebenarnya di hari pertama itu bingung banget, gue nggak tahu harus ngapain gitu. Ditambah lagi nggak ada tim yang bisa gue ajak diskusi, walaupun sebenarnya ada IT programmer yang kurang lebih ada 5 personil, dimana yang menariknya 5-5-nya itu full stack designer coy. Nah artinya apa? Gue harus beri asupan project, initial project ke 4 programmer tersebut. Lah kenapa cuma 4? Yang satunya kemana? Nah karena yang satunya itu udah jadi senior programmer. Saya rasa ya dia bisa inisial project sendiri lah, gak perlu nunggu UI UX untuk inisial projectnya. Jadi gimana gak bingung, di sisi lain gue harus mikirin UI UX design, di sisi lain juga gue harus pikirin bisnis prosesnya, apa yang kita bisa improve, apa yang kita bisa digitalisasi, apa yang kita bisa sederhanakan, membuatnya lebih efisien, membuatnya lebih efektif. Karena seperti yang gue katakan di awal tadi, gue bakalan nge-handle sebagian tugas atau sebagian job desk dari bisnis analisnya yang akan resign 1 minggu kemudian. Yaitu otomatis gue harus benar-benar paham bagaimana bisnis proses yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga gue bisa tahu apa yang gue bisa improve, apa yang gue bisa digitalisasi. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana proses kerja dan juga proses kolaborasi di perusahaan tersebut, terutama di divisi IT dan DT. Nah, yang pertama tentunya dari mulai analisis. Kita analisis dulu nih, bisnis proses yang sedang berjalan. Kita ketahui dulu kebutuhan bisnisnya kayak gimana. Nah, udah dari situ kita lanjutkan ke define problem. Nah, kira-kira ketika udah kita analisis, apa aja nih masalahnya? Apa yang kita bisa improve nih? Nah, dari situ kita mulai mendefinisikan masalah-masalah yang dialami dari bisnis proses sebelumnya. Nah, dari define problem, kita lanjut ke ideation, atau kita mulai memunculkan ide-ide untuk membuat solusi desain terhadap masalah-masalah yang udah kita define tadi. Dimana tujuannya untuk improvement,
membuat semuanya menjadi lebih simplify atau menyederhanakan, membuatnya lebih efisien, membuatnya lebih efektif. Nah, dari situ gue gak langsung eksekusi ke desain, tapi gue validasi dulu. Gue butuh approval dulu sama manajer IT-nya. Kira-kira bener gak di? Masalah-masalahnya itu kayak gini. Nah, misalkan kita udah kasih tahu tuh masalahnya, kita juga kasih tahu ide-ide kita itu untuk memecahkan masalah itu kayak gimana. Nah, ketika si manajer IT-nya udah memvalidasi dan juga memberikan ACC terhadap ide dan juga solusi desain yang udah kalian buat, nah dari situ gue biasanya langsung eksekusi ke sitemap. Gue mulai merancang struktur dari menu sistemnya itu kayak gimana, terus nanti kalau dari halaman A ke halaman B itu kayak gimana. Pokoknya lebih ke strukturnya gitulah, information architecture. Nah, dari sitemap, gue biasanya langsung membuat wireframe. Dari yang tadinya sitemap, gue terjemahkan ke dalam wireframe. Dari wireframe, gue terjemahkan lagi ke high fidelity-nya, supaya lebih colorful gitu, lebih enak dilihat oleh mata. Nah, dari high fidelity juga, gue biasanya langsung menyiapkan yang namanya user flow, atau bisa disebut juga dengan prototype, di mana suatu sistem itu bisa menjadi lebih interaktif. Jadi, gue nggak cuman buat desain saja, jadi supaya desain itu lebih interaktif, gue menambahkan prototype. Nah, dari prototype ini, ketika proses prototype ini udah selesai, gue biasanya nggak langsung hand off ke developer, tapi gue testing dulu nih ke manajernya, kira-kira bener gak nih kayak gini bisnis prosesnya, dan ini solusi desain yang udah kita buat. Nah, ketika sama IT manajernya udah oke, gue langsung testing ke si usernya. Nah, ketika dari usernya juga oke, baru nih gue itu bakalan hand off ke si developer untuk di-develop menjadi source code. Di sini gue menyiapkan hal-hal yang akan dibutuhkan oleh developer, seperti menyiapkan aset, bagaimana flow-nya, bagaimana animation-nya, pokoknya hal-hal yang pasti akan dibutuhkan oleh developer, gue pasti siapkan. Ketika udah di hand off, gue kasih ke developer, lalu developer langsung membuat si codingnya, atau tahap ini bisa disebut dengan tahap development. Nah, ketika proses development udah selesai, biasanya kita akan melakukan testing lagi, tapi dalam bentuk real system. Nah, di testing sebelumnya itu cuman testing berupa prototype atau desain yang udah bisa kita klik. Nah, di testing tahap kedua ini adalah testing tahap di mana user langsung menggunakan aplikasi secara real system. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan feedback dan juga kita bisa melakukan evaluasi kembali. Nah, setelah melakukan evaluasi demi evaluasi, baru nih kita launching. Kita training ke usernya. Kita training ke tiap-tiap user yang menggunakan aplikasi atau program tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu, dari mulai analisis ke launching dan juga continuous improvement. Jadi nggak sampai stuck di situ. Kalau ada perubahan, kalau ada penambahan, kita terus evaluasi. Kalau ngomongin untuk kolaborasi sendiri, kurang lebih sama kayak proses kerjanya ya. Dari mulai semua ide itu dimulai dari manajer IT atau dari gua langsung berdasarkan hasil analisis dan juga observasi dengan persetujuan dari manajer IT-nya juga. Nah, dari situ biasanya gue langsung buat desain. Dari buat desain, gue testing dulu. Udah di testing, gue baru hand off ke developer untuk di slicing desain yang udah kita buat. Nah, awalnya itu semua programmer itu full stack ya. Keempat-empatan yang gue pegang itu semuanya full stack. Tapi semakin kesini, bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada satu front end, 2 back end, 2 full stack. Jadi supaya lebih fokus dan juga kerasa gitu kolaborasinya. Karena dari hasil desain gue, biasanya gue hand off dulu ke front end. Jadi kalau full stack kan agak bingung gitu ya. Aslinya tuh bingung sebenarnya. Dimana dia harus memikirkan front end-nya, dia harus memikirkan back end-nya, belum lagi database-nya, dan juga lain sebagainya. Nah, dengan dipecah seperti ini, biasanya gue kasih dulu nih desain yang udah gue buat tuh ke si front end-nya. Jadi nanti front end-nya juga nyebarin juga tuh ke back end-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai masuk ke pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang cukup lumayan menarik dan juga sensitif ya, yaitu ekspektasi dan juga realita gua kerja sebagai UI UX designer. Yang pertama, kita mulai dari hal yang paling sensitif, yaitu gaji. Nah, ekspektasi gua, gaji seorang UI UX designer itu enak, kerja sesuai job desk. Tapi realitanya, gaji mengkhawatirkan tugas yang maksimal. Ya, walaupun ada kenaikan lah jika dibanding kerja sebagai graphic designer. UI UX itu masih lebih unggul. Tapi gue sarankan buat kalian yang masih pemula, jangan dulu lihat gaji, tapi yang penting pengalaman dan juga pemahaman skill kalian terus meningkat. Lalu yang kedua, ekspektasi gue kerja sebagai UI UX designer, gue itu bakalan sering eksplorasi desain yang colorful. Desain tiap harinya itu pasti beda-beda.
Tapi kenyataannya, karena gue bekerja di perusahaan yang dimana perusahaan itu bukanlah perusahaan startup, gue harus mendesain suatu sistem yang konsisten, dimana halaman A dengan halaman B itu harus sama, harus konsisten. Itu kenapa agak cukup lumayan membosankan juga jika kerja di bukan perusahaan startup. Karena kalian akan mendesain itu aja gitu. Nah, kurang lebih itu ekspektasi dan realita mengenai proses desainnya. Terus selanjutnya ekspektasi gua UI UX itu harusnya bisa WFH, di mana kita bisa bekerja di rumah, tapi kenyataannya karena gua harus sering interview dan juga memahami bisnis proses yang ada di perusahaan tersebut, gua harus WFO alias work from office. Jadi gua harus berangkat kerja jam 8 dan pulang jam 5. Gua cuma punya waktu Sabtu dan Minggu untuk libur gitu. Lalu yang selanjutnya mengenai kerjasama tim nih. Nah, ekspektasi gue kerja sebagai UI UX designer itu gue bakalan sering berkolaborasi atau bekerja sama dengan sesama tim UI UX, dimana kita saling berbagi pendapat, saling berbagi ide, membuat desain bersama-sama, dan juga lain sebagainya. Tapi karena UI UX di perusahaan tersebut itu cuma satu orang, yaitu gue doang, gue jadi lebih sering berkolaborasi atau bekerja sama dengan IT programmernya cuy. Jadi gue emang bener-bener inisial program sendiri, bikin ide-ide sendiri, bikin pendapat sendiri, lalu dikolaborasikan lah. Lebih sering kolaborasinya tuh di pas bagian hand off desainnya. Kalian boleh ceritakan pengalaman kerja kalian sebagai UI UX designer di comment section below, dan jangan lupa untuk klik like video ini, and see you in the next video. Bye bye.